Mercy saya bisa beli, Ustaz. Saya bisa beli Mercy. Saya bisa beli mobil yang mewah. Tapi kamu ikut dengan saya dan kamu lihat bagaimana pekerjaan saya dan saya pergi kemana. Tempat yang saya lalui berdesak-desakan, ada apa? Coba kalau saya bawa ini mobil Mercy terus ke Tanah Abang, Ustaz, gimana coba? Bingungnya saya. Saya harus cari parkir tempat khusus, di parkir jauh juga saya nggak tenang. Ya Allah, Mercy saya ada apa semua. Tapi pakai ini nggak ada parkir, saya parkir di ujung. Ya kan? Saya tenang. Dan yang lain saya bisa gunakan, saya melihat untuk saya investasikan dalam kehidupan akhirat saya. Nanti kalau saya mungkin sudah butuh dan saya membutuhkan harus pakai Mercy, bukan untuk apa ini sombong atau apa, saya beli. Tapi saya melihat saya nggak butuh dan ada yang lebih penting untuk saya keluarkan. Itu makanya kadang kita lihat, Masya Allah, orang yang sudah bisnismen, HP-nya masih biasa, ya kan? Wah, ini yang gajinya pas-pasan, HP-nya lebih mahal. Waduh, majikannya kalah mahalnya HP-nya. Tiap hari yang dibuka, bukannya situs yang mendukung keagamaan dia, menambah keimanan, justru malah yang menghancurkan moralnya, karena wah ini HP ini, kalau ini yang ketutup bisa kebuka semua. Itu yang dicari tujuannya. Tujuan beli HP-nya adalah untuk mengikuti kemaksiatan kepada Allah. Terus apa yang dihasilkan? Bukannya malah buat, ini buat nyimpen perpustakaan buku-buku Islam. Kalau di tengah perjalanan ingin ngaji tinggal buka, ya kan? Khalas. Kalau begitu ya wes, nggak apa-apa. Hasan bagus. Tapi kalau justru untuk bermaksiat kepada Allah, seperti pisau. Anda mau gunakan untuk masak, seorang istri masak untuk menyambut kedatangan suami, atau untuk bunuh. Kita yang gunakan ini senjata ini. Nah, ini maksudnya kita bagaimana bisa meninggalkan yang mubah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan dia berkata, maksudnya hadis ini adalah hadis hasan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai dan cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya kan, dan beramal untuk hari setelah kematian. Wal ajizu, dan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ya kan? Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemana pergi hawa nafsunya diikuti. Dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kan muslim. Al-muslim kan nggak kekal dalam api neraka. Jadi mumpung masih hidup, senang-senang aja kita dulu. Yang penting muslim jangan syirik. Masuk neraka dulu nggak apa-apa, neraka dulu, dan nanti kan yang penting terakhir masuk surga. Oh, hati-hati Pak. Situ siap 60 tahun satu harinya. Nah kalau situ suruh nginep seminggu di neraka, 60 kali seminggu kali 7 berapa? Berapa tahun situ harus nginep? Jangan berangan-angan. Tapi jadilah orang yang kayis, seperti disabdakan oleh Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk apa setelah kematian, ya kan? Dan disebutkan makna tentang mandana nafsahu adalah orang yang pandai dan mendekatkan diri adalah hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah. Orang yang selalu mengoreksi dirinya di dunia sebelum dihisab pada hari akhir nanti. Wa yurwa an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, qala, dia berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri Anda sebelum diri Anda dikoreksi. Pandailah berhitung. Ketika kita di dunia ini, sebelum kita diperhitungkan nanti dalam kehidupan akhirat. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Berhiaslah kalian
untuk persidangan yang besar. Orang yang mau sidang punya kasus gimana? Kan siapkan dalil, bukti, ada apa semua. Nah, kita persiapkan untuk persidangan yang besar ini, yaitu kehidupan akhirat. Wa innama takhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Dan keringanan kelak nanti dalam perhitungan di hari akhirat adalah bagi orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, menghitung, mengukur, mengoreksi dirinya ketika dia hidup di dunia. Karena dia akan sadar, ya Allah, saya nggak boleh melangkah. Ini bukan batasan yang dibolehkan. Mundur, sabar. Walaupun nafsunya ke sana. Ya Allah, asik banget tapi nggak ada kesempatan lain kecuali ini. Tapi ini haram. Tahan. Ini yang halal. Ini yang diperbolehkan. Saya paksa diri saya paksa nafsu saya paksa jiwa saya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahan diri kita dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa an Maimun ibn Mihran, dan diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, ya kan? Qal, dia berkata, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasib nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amahu wa malbasahu. Dan seseorang itu, seorang hamba tidak dikatakan dia sebagai orang yang bertakwa sehingga dia menghisab dirinya, mengukur dirinya, mengoreksi dirinya sebagaimana dia mengoreksi temannya dari mana mendapatkan makan dan pakaiannya. Orang nyolong ada apa semua, udah tahu itu kita maling. Nih buat kamu. Kita tahu profesinya maling. Dari mana orang seperti dia bisa beli kamera sebegitu mahalnya misalnya? Terus kamu yang lain nanti saya dapat lagi. Terus kita terima. Dan kita tahu itu dari hasil nyolong. Seperti para penada. Jelas tidak bisa. Kita harus tahu. Karena kita tidak boleh memasukkan apa yang diharamkan oleh Allah dalam tubuh kita. Dan kita koreksi. Maaf. Nggak ada yang boleh masuk ke mulut saya dan istri anak-anak saya kecuali yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu saya pernah punya seorang teman, ya kan, di Saudi sini, asik sama yang namanya togel Thailand itu. Wah, sering menang. Jadi kayak hobi ya gitu. Dan ini penyakit memang. Judi diantaranya itu merupakan penyakit. Tapi ya sebenarnya bukan saya katakan hebat. Ajibnya masih sedikit inget ya gitu loh. Kalau dari hasil duit togel ini dia karetin, dia simpen dalam tempat tertentu. Ngomong sama istrinya ada apa? Hati-hati jangan sampai ngambil dari duit ini. Jangan sampai ngambil dari duit ini. Kalau mau ngambil, ini duit gaji saya ini. Ini nggak boleh diambil sama sekali. Ikat, jangan sampai ada yang gunakan. Biar saya aja yang gunakan. Iya kan? Istri dan anak saya nggak boleh. Kata dia. Ini duit haram, panas kata dia. Tahu haram, panas. Tapi itu kenapa yang dilakukan? Atau kadang asik. Nah, asik. Ente nurutkan hawa nafsu. Ya, tapi saya nggak boleh. Istri saya dan anak saya makan. Tak taruh di samping. Kalau gaji silahkan. Tapi ini nggak boleh. Thayyib, nggak boleh. Kamu makan dari situ. Beli makanan dari situ. Terus kamu benihin istri kamu dari mana? Dari hasil itu juga. Sama juga. Keluargamu tetap kena imbasnya. Hasil tetesan benih yang kamu tanam dalam rahim istrimu dari gizi perkara yang haram yang kamu makan. Iya sih ya. Ya iya, bukan iya sih ya. Jadi kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban ditambah dengan yang sunnah, meninggalkan yang haram, ya kan, kemudian ditambah dengan yang makruh dan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang halal.